Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimat-kalimat yang pantas lagi kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Kenapa demikian jemaah Jumat yang berbahagia? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, atau masih diberikan kita panjang umur di dalam kehidupan dunia yang kita cintai ini. Allah juga masih memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kesempatan berbahagia ini alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah yang insyaallah kita laksanakan di masjid yang sangat kita cintai ini. Maka marilah jemaah yang berbahagia di hari Jumat ini sengaja tidak melaksanakan atau menunaikan salah satu kewajiban ini. Namun demikian jemaah Jumat yang berbahagia, kita tetap selalu mendoakan saudara-saudara kita agar tetap melaksanakan daripada salah satu kewajiban ini, yakni adalah salat Jumat secara berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sajalah kita sebagai umatnya senantiasa selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, apa yang pernah dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang disampaikan kepada kita semua, khususnya di hari Jumat ini, di dalam hadis dijelaskan itu disuruh kita membaca salawat sebanyak-banyaknya, khusus di hari Jumat, sesuai dengan kemampuan kita. Ada juga hadis lain yang menjelaskan yang artinya, siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 40 kali, kata Rasulullah SAW, dia ampuni seluruh dosanya. Masya Allah. Nah, inilah salah satu daripada contoh yang dianjurkan bagi orang-orang punya iman untuk melaksanakan daripada ajaran beliau, agar kita nantinya di hari akhir nanti, karena tidak ada nabi yang pertama memberikan suatu syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan berbahagia ini di dunia ini, mari kita juga
senantiasa memberikan doa kepada beliau agar apa yang kita lakukan di dunia ini kita bisa dapatkan di hari akhir nanti insyaallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul menjaga keberkahan, keistimewaan sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita dengan menghindari sifat-sifat yang tercela. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, telah kita katakan bersama bahwa di dalam hadis dijelaskan itu awwalu ma yuhasabu bil abdul yaumil qiyamati shalat fa in shalat sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama yang akan diperiksa setelah kita meninggal dunia ini di hari kiamat nanti, di akhir nanti adalah sholat. Kata Rasulullah, kalau sholat yang kita laksanakan di dalam kehidupan dunia tercinta ini baik, selamanya kita laksanakan, maka insya Allah seluruh amal-amal atau ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini akan diterima dengan baik pula. Kalau sholat yang kita laksanakan itu tidak pernah bolong-bolong, ataupun kita laksanakan dalam keadaan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, atau barangkali sholat yang kita laksanakan itu tidak terlalu cepat, tapi di dalamnya ada tumakninah, ada jeda-jeda, tidak terburu-buru, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tertanam di dalam jiwa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua amal kita diterima, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya jamaah Jumat yang berbahagia, kalau salat kita dilaksanakan tidak beres atau tidak baik, amal yang kita lakukan itu ditolak, dikhawatirkan ditolak. Kalau baik kita laksanakan sholat kita, berarti insya Allah seluruh amal kita diterima. Tapi kalau tidak bagus atau buruk, tidak sesuai sunnah Rasul, maka dikhawatirkan jemaah Jumat yang berbahagia, disitulah dikhawatirkan sholat yang kita laksanakan itu jangan sampai tidak sampaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, nah, untuk menjaga daripada keberadaan sholat yang kita laksanakan ini, agar betul-betul kita miliki sholat ini dengan baik, maka perlu kita menjaga sifat-sifat. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia dipercaya dia hianat. Ini yang sudah dijelaskan di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Manakala di dalam hati kita masih ada sifat yang kita miliki ini, ketiga ini, maka dikhawatirkan inilah yang akan merusak, menghilangkan daripada kualitas hikmah sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Atau dengan kata lain, di dalam diri kita masih ada terkadang muncul
terkadang muncul sifat-sifat munafik tadi itu, disebabkan karena faktor-faktor atau kegiatan atau usaha yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita sebagai misalnya pegawai, ya tetap kita selalu berhubungan dengan yang namanya manusia. Begitupun dengan bisnis atau pedagang misalnya. Terkadang kita berdagang dalam kehidupan kita itu, terkadang muncul berdagang misalnya menimbang beras atau gula, tapi tidak sesuai dengan takaran yang ada. Apa dampak jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Manakala ada sifat seperti ini, maka jelas dapat merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan surah An-Nisa ayat 45, siapa yang memiliki sifat munafik ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan tingkatan neraka yang paling bawah. Di dalam surat An-Nisa ayat 45. Di samping tadi dalam kehidupan keluarga kita atau lingkungan sekolah misalnya, lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara kita dikucilkan, apalagi di hari akhir nanti kita dicampakkan di neraka tingkat yang paling bawah sesuai dengan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 45. Oleh karena itu jemaah Jumat berbahagia, insya Allah sifat seperti ini tidak dalam diri kita, dan insya Allah sholat yang kita laksanakan akan senantiasa mewarnai kehidupan kita agar kita tetap menerima sholat itu dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, apalagi sifat-sifat yang terkadang bercokol di hati kita, sengaja maupun tidak sengaja terkadang muncul itu juga. Yakni adalah minum minuman keras. Tidak sedikit atau masih banyak yang kita dapatkan, baik kita melihat secara media sosial yang ditangani oleh kepolisian, ditangkap di sana, ternyata ada beberapa kelompok di situ. Apa yang dilakukan kepolisian tersebut? Ternyata dia dapatkan minuman keras, termasuk saya melihat di media itu di Poso beberapa berita yang lalu itu 2-3 hari lalu. Ternyata di sana masih ada cap tikus. Di sana jemaah Jumat yang berbahagia, memang di daerah Poso itu, ini salah satu contoh saja ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khususnya Kabupaten Bohol tidak ada seperti ini. Di sana banyak cap tikus. Ada teman saya pada saat itu pernah mengetes ini cap tikus. Nah, ini cap tikus ini sama dengan kalau kita berlari berkeringat, keringat itu dikumpulkan menjadi tetesannya itu diambil beberapa botol. Dia minum 3 gelas. Setelah kita tunggu kurang lebih 20 menit, apa yang terjadi jemaah Jumat yang berbahagia? Langsung muncul dampaknya. Bukan dampak positif, tetapi negatif. Mungkin pernah kita melihat tikus kalau lari itu, lari sama dengan tikus. Namanya cap tikus. Pusing kepala, merendam di air di sungai, nanti habis tidur baru hilang. Itu pun berapa jam. Bahayanya cap tikus ini. Sejenis cap tikus ini juga banyak dijual di toko-toko, walaupun mereknya lain. Bahkan air pun juga kalau kita minum secara berlebihan bisa berdampak negatif, memabukkan. Inilah dikatakan hamar ini. Kata Rasulullah SAW dijelaskan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir. Rasulullah SAW bersabda, siapa manakala dalam dirinya sengaja melaksanakan perbuatan satu ini, kata Rasulullah SAW,
tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Tentu merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Karena satu perbuatan manakala ada dalam diri kita ini bisa memunculkan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ketika tadi itu lari sama dengan tikus, tidak sadar, tiba-tiba di jalan dia melihat misalnya lawan jenisnya atau perempuan, timbul pikiran-pikiran negatif. Apa yang terjadi jamaah Jumat yang berbahagia? Bisa saja terjadi pemerkosaan misalnya. Dia lakukan perbuatan semacam itu, masuk lagi perbuatan maksiat. Takut ketahuan, dilapor misalnya ke kepala desa, Pak Lurah, camat atau bupati misalnya, kepolisian, dia bunuh lagi. Dia bunuh. Ini banyak dikhawatirkan ini bahayanya yang namanya minuman keras ini. Walaupun kita di kampung kita ini tidak ada, tapi insya Allah tetap kita pertahankan ini. Dan ini adalah merupakan suatu ilmu bagi kita semua untuk memperbaiki daripada kualitas sholat yang kita senang dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikut ada juga sifat-sifat yang terkadang muncul dalam kehidupan kita itu, walaupun barangkali di kampung kita ini tidak ada, tapi jangan sampai muncul di tengah-tengah kita, yakni senantiasa menemui, mencari orang-orang pintar, cari ramalan, di mana rezeki saya, di mana jodoh saya, di mana kematian saya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang namanya tidak mempercayai keberadaan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tidak pernah percaya kepada Allah, padahal ada usaha di situ. Ketika kita sholat, ada senjata yang paling ampuh, dekat maupun jauh, bahkan di hari akhir bisa sampai di sana, yakni adalah doa. Ya Rabbul Qadwa ya doa. Tidak ada yang dapat merubah keputusan ketetapan itu kecuali dengan doa, kata Rasulullah SAW. Oleh karena situasi pandemi pada saat ini, tidak pernah kita melenturkan, mengurangi semangat kita. Tetap selalu kita berdoa agar dijauhkan daripada terutama virus corona ini yang menyebabkan banyak fitnah-fitnah dalam kehidupan kita. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, dan lain sebagainya. Banyak ujian-ujian yang timbul dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa hikmah jemaah Jumat yang berbahagia? Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah izin Allah. Berarti kita diuji kepada Anda sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali diuji dan diuji. Ujian yang paling berat dalam kehidupan keluarga adalah menghadapi yang namanya musibah kematian. Bahkan ada yang tidak menerima keadaan seperti itu. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa menghindari yang namanya sifat daripada meramal ini atau mencari dukun. Karena dalam hadis dijelaskan juga bahwa siapa yang senantiasa melakukan perbuatan semacam ini, sengaja melakukannya, kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. 40 malam tidak diterima sholatnya, dan dia termasuk syirik. Kalimat la ilaha illallah tidak ada lagi. Qul huwallahu ahad hanya dibaca saja, tapi terkadang sengaja tidak sengaja masih ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti itu. Dikhawatirkan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita terkait dengan ini. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa
masuk pada dosa syirik, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu belum dia istighfar, minta maaf kepada Allah, datang ajal menjemput, maka ini yang dimaksud. Kalau kita masih sempat beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah perbuatan kita lakukan tadi itu termasuk syirik itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, salah satu contoh yang bisa mengurangi daripada kualitas keutamaan daripada sholat yang kita laksanakan. Sebaik kita orang mampu, terkadang nanti diingatkan dalam diri kita, di sana ada keluarga yang tidak mampu. Nanti diingatkan, bahkan ada yang tidak diingatkan tidak sengaja untuk membantu orang yang tidak mampu. Nah, orang-orang semacam ini, kata Rasulullah SAW, akan bangkrut di hari kiamat nanti. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, dia sampaikan kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti? Sahabat mengatakan, ada yang mengatakan yang bangkrut nanti itu adalah orang-orang yang tidak punya duit. Yang bangkrut itu adalah orang-orang yang rugi dagangannya. Ternyata bukan semua itu. Yang bangkrut itu karena di dunia ini dipecat dari jabatannya. Kata Rasulullah SAW, yang bangkrut di hari akhir nanti itu adalah orang ketika hidupnya di dunia mampu, dia lantarkan orang-orang yang tidak mampu, dia tidak memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Bangkrutnya di sini adalah keberadaan keluarganya tadi itu menuntut bahwa betul, ya Allah, dia mampu, tapi dia tidak perhatikan saya. Maka semua amalnya diambil. Maka dia termasuk juga dosa-dosanya akan diberikan kepada orang yang selama hidup di dunia itu tidak memperhatikan orang-orang yang miskin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita ini senantiasa menjaga kualitas keistimewaan salat yang kita laksanakan ini agar kita mendapat rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.